Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesehatan, kelapangan waktu, kesempatan berhadir di Studio Radio SDBR 92,2 MHz FM dalam acara Penentram Jiwa yang tema kita pada hari ini yaitu menghormati atau menghargai waktu. Nah, begitu Ustaz ya? Insya Allah. Nah, jadi tema kita pada hari ini yaitu ialah menghormati waktu. Nah, bahasa apanya? Sanskertanya apa namanya itu? Time is money gitu. Ya. Jadi selawat dan salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qudwah kita. Semoga kita umat-umat yang mengikut sunnahnya dan di hari kemudian kelak akan mendapat syafaat dari beliau. Untuk mempersingkat waktu, kita buka saja acara ini. Penceramah kita pada hari ini bahwasanya Ustadz Muhammad Syukur, sarjana agama yang tidak asing lagi. Minggu lalu beliau berhalangan, jadi minggu lalu saya mengisi sendiri, insya Allah dapat terpenuhi walaupun di sana sini banyak kekurangan, tapi itulah yang bisa saya berikan kepada pendengar sekalian. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita buka sesi ini dengan tausiah agama oleh Al-Ustadz Al-Mukarram insyaallah Muhammad Syukur, sarjana agama, insyaallah. Pada Al-Ustadz, tafadhol Ustadz, dipersilakan dengan segala hormat. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan doa antum itu terkabul ya, karena menjadi al-has. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah wal akhwati fillah rahimakumullah, para pendengar setia PT SDBR Radio 92,2 FM yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, warga kota maupun warga desa tercinta yang dapat menangkap siaran kita pada kesempatan Jumat yang barokah ini. Pada kesempatan ini kita coba untuk mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Asr, di mana hampir semua kita hafal terhadap ayat dan surah yang insya Allah kita bacakan ini. Dan nanti kami ajak para pendengar, ikhwah wal akhwati fillah dimanapun berada, untuk bisa berinteraksi dengan kita di jalur pesawat telepon 595403. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Wan Sulung Butar-Butar, tema kita hari ini adalah menghargai waktu. Memang di dalam Islam, terutama dalam surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri, demi waktu, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia senantiasa dalam keadaan merugi, kata Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ungkapan wal asri, demi waktu, sebagai bentuk kalimat sumpah, itu menunjukkan Di radio betapa Allah menunjukkan bahwa waktu yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang bergandengan dan bermitra dengan kita di dalam hidup dan kehidupan dunia ini
begitu amat sangat urgen untuk kita bahas, begitu sangat urgen untuk kita pergunakan, untuk kita manfaatkan, dan tidak boleh kita sia-siakan. Karena Allah sudah memberikan warning kepada kita bahwa wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusri, sesungguhnya manusia, kata Allah, senantiasa dalam keadaan merugi. Maka sepakat para ulama, ketika Allah mengambil kalimat sumpah atas nama makhluk yang bernama waktu ini, untuk menegaskan bahwa kita senantiasa merugi, ini menunjukkan menurut para ulama bahwa al-waktu huwal hayah, waktu itu adalah kehidupan, atau dalam bahasa kita di Tanjung Balai, time is life, waktu itu adalah kehidupan. Jadi salah kalau Pak Iwan mengatakan time is money, waktu adalah uang. Bagi orang-orang yang beriman sangat sempit kalau kita hanya mengatakan time is money, waktu adalah uang. Akhirnya kalau memang waktu diukur dengan uang, makanya banyak orang menjadi beruang. Saya insya Allah tidak beruang, cuma alhamdulillah sedikit ada berduit. Kalau beruang tidak. Ya. Kalau hanya waktu diukur, kerugian kita itu dari materi, itulah mata uang, sangat kerdil dan sangat sempit. Orang mukmin harus memahami bahwa waktu itu adalah time is life, waktu adalah kehidupan. Cakupannya sangat sumul, sangat komprehensif dibandingkan hanya sekedar materi sebagai simbol dari kehidupan dunia. Time is life, waktu adalah kehidupan. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Harus mampu memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka Allah katakan, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia senantiasa dalam keadaan merugi. Siapa yang tidak merugi? Ini di dalam surah ini Allah berikan gambaran tanda-tanda orang yang tidak merugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang yang tidak merugi dalam setiap waktu itu, kata Allah dalam surah ini, yang kita semua yakin hafal terhadap surah ini, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Alhamdulillah, insya Allah saya termasuk golongan hamba yang beriman. Amin. Pak Iwan Sulung Butar-Butar WSI termasuk ke dalam golongan hamba Allah yang beriman. Amin. Penyiar kita yang perempuan, siapa namanya itu di luar sana, sambil mendengar-dengar antrian untuk juga mengisi acara ini, insya Allah beriman. Bahkan dia marah kalau kita bilang tidak beriman. Begitu juga para pendengar setia STBA yang hari ini sengaja mendengarkan siaran penentram jiwa ini bersama WSI dan saya Muhammad Syukur, pasti mengaku dirinya beriman kepada Allah. Dan kita marah betul, marah besar kalau ada orang mengatakan kita bukan golongan orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Jadi semua kita adalah merupakan hamba-hamba yang bangga dengan nilai-nilai keimanan. Apakah dengan sudah kita beriman kepada Allah, kita sudah tidak merugi? Tidak. Ternyata kelanjutan ayat itu Allah katakan, orang yang tak merugi illal ladzina amanu, orang yang beriman, tapi wa amilus sholihat, orang yang mau bekerja, mau beramal dengan dasar nilai-nilai keimanan, itulah orang-orang yang tidak merugi. Jadi tidak cukup hanya keimanan saja yang kita banggakan bahwa kita telah beriman kepada Allah dalam ucapan. Bisa jadi juga kita telah beriman kepada Allah di dalam kolbu, tertancap di dalam hati. Dan siaran kita ini
program kita ini juga, makanya dibilang penentram jiwa Pak Iwan. Iya. Karena memang kita ingin supaya iman yang tertancap di dalam kolbu ini terus kita jaga, kita pelihara, dan kita tumbuh kembangkan agar berkualitas. Akhirnya dia terrealisasi menjadi sebuah kerja amal yang didasari dengan nilai iman yang tertancap di dalam kolbu, terucap di dalam lisan. Makanya rugi kalau hanya orang yang bangga dengan iman di dalam kolbu, iman dalam ucapan, tapi jauh dari perbuatan. Rugi besar. Jadi kalau orang yang memang benar-benar sudah beriman dengan sungguh-sungguh, maka dia harus menunjukkan perbuatan, dan perbuatan itulah amal-amal soleh yang didasari dengan bingkai keimanan. Inilah golongan orang-orang yang bisa jadi sudah memanfaatkan waktu yang menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, berdampingan di dalam kehidupan kita, dan ini kita manfaatkan, maka kita dijamin oleh Allah senantiasa merugi kalau tidak beriman dan tidak beramal soleh. Tetapi juga orang yang sudah beriman, sudah bekerja, sudah melaksanakan nilai-nilai amal berdasarkan bingkai iman, juga ternyata masih rugi. Jemaah, para pendengar, ikhwah wal akhwati fillah, dimanapun berada, masih rugi. Kalau kita lanjutkan ayat tersebut, ternyata ada perintah berikutnya agar kita tidak merugi, tidak merugi sebagai hamba orang yang beriman dan beramal soleh, orang yang sudah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar juga tidak senantiasa merugi. Allah katakan wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ada yang mengartikan wa tawasau bil haq itu saling nasihat menasehati di dalam kebenaran, di dalam agama, di dalam keimanan. Wa tawasau bis sabri, dalam nasihat menasehati dalam kesabaran. Saya ingin memahamkannya berdasarkan pemahaman dakwah. Maka orang yang tidak merugi itu, selain dia sudah beriman dan beramal soleh, maka dia harus mampu mentransferkan nilai-nilai keimanan dan nilai-nilai kesolehannya bagi orang lain. Harus mampu kita promosikan nilai-nilai keimanan kita, nilai-nilai kesolehan kita kepada orang lain. Karena logikanya, para pendengar dimanapun berada, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang bukan soleh tapi orang yang salah saja, ternyata masih mengajak, masih mentransferkan nilai kesalahannya kepada orang lain. Ternyata orang-orang mungkar, orang-orang maksiat yang batil-batil, ternyata kampanye mempromosikan kebatilannya kepada orang lain agar banyak mengikutnya. Apatah lagi kita orang yang sudah beriman dan beramal soleh, maka supaya tidak merugi, agar keimanan dan kesolehan kita tidak puas pada diri kita sendiri, kewajiban kita lah untuk mentransferkan nilai-nilai keimanan dan kesolehan kita kepada orang lain, terutama orang-orang yang terdekat dengan kita. Disitulah ada perintah Allah dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, ini kan perintah Allah kepada orang beriman. Wahai orang yang sudah mengatakan beriman kepada Allah, jagalah dirimu. Cara kita menjaga diri dengan beramal soleh, mengerjakan suruhan Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah kita jaga diri kita, jaga orang-orang terdekat kita, anak kita, istri kita, suami kita, tetangga kita, sahabat kita, teman kita, tetangga kita, kawan relasi kerja kita. Jaga mereka, wa ahlikum nar, agar tidak menjadi penghuni-penghuni api neraka. Bagaimana cara menjaganya? Transferkan nilai-nilai kebaikan kita kepada orang lain.
Makanya ada orang bertanya, cuman Ustaz hukumnya? Ya, sikit-sikit kalau ada orang berbuat baik di-sharekan di Facebook, di Instagram, di medsos. Ya, kalau dalam rangka untuk mensyiarkan kebaikan, bentuk motivasi agar bagaimana orang juga bisa melakukan apa yang kita buat, saya pikir juga tidak salah. Karena memang kita harus memarketingkan kebaikan ini kepada orang. Kan begitu. Apalagi kadang-kadang ada artis yang dulunya bisa jadi bergelimang dengan kehidupan batil, tiba-tiba dia tobat. Ya tidak apa-apa kita sharekan supaya jadi motivasi. Lihat, orang yang macam begini saja ternyata berubah. Orang yang sebegini hebatnya maksiatnya ternyata tobat. Kenapa Anda tidak tobat? Nah, begitu misalnya. Jadi mentransferkan nilai-nilai kebaikan kita kepada orang lain, apalagi dalam bentuk mengajak, ini adalah menjadi bentuk penghargaan kita di dalam memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba yang tidak merugi. Makanya orang yang tidak merugi selain dia beriman dan beramal soleh, harus mampu mentransferkan nilai-nilai keimanan dan amal solehnya buat orang lain. Makanya tugas kita semua, tidak tugas Pak WSI, tidak tugas saya sebagai seorang ustadz, tidak tugas para ulama, tidak tugas para kiai, syekh, tidak tugas MUI, tidak tugas guru. Semua orang yang mengaku dirinya beriman, semua orang yang sudah merasakan nilai-nilai keimanan dengan amal soleh, wajib hukumnya, ya, wajib hukumnya mengajak orang untuk mengikuti nilai-nilai keimanan dan kesolehan. Nah, ini wajib hukumnya. Setiap orang yang mengaku dirinya muslim, ya, tidak harus di pundak seorang ustaz. Nah, jadi kalau ada seorang suami, walaupun dia seorang nelayan, walaupun dia bisa jadi seorang pengusaha, tidak punya background pendidikan agama, wajib hukumnya bagi dirinya untuk terus mengajak keluarganya untuk melakukan hal-hal yang berbingkai nilai keimanan dan amal soleh. Nah, ini dia. Jadi tidak boleh dikasih kerjaan ini hanya kepada orang-orang tertentu, ustadz, ulama, kiai, syekh, tidak. Semua kewajiban kita. Maka tugas kita lah sebagai seorang dai yang tukang menyampaikan nilai-nilai kebaikan ini, maka tugas kita adalah hanya mengajak, bukan mengejek. Nah, tugas kita merangkul orang supaya masuk ke dalam bingkai iman dan amal soleh, bukan memukulnya. Tugas kita adalah membina. Mana yang menurut kita harus kita bina, bukan menghina. Kan beda. Nah, makanya tugas seorang yang tidak merugi setelah dia beriman dan beramal soleh, mengajak, bukan mengejek, membina, bukan menghina, merangkul, bukan memukul. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana teori kita merangkulnya, bagaimana teori menurut kita, bagaimana supaya kita bisa diajak, bagaimana teori supaya dia bisa terbina akhlaknya, terbina iktikadnya, terbina perilakunya, as-sulukinya, terbina as-su'urnya, yaitu kecenderungan dan hobinya. Disitulah pentingnya orang-orang mukmin ini disuruh berteman dengan orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar. Ya ayyuhallazina amanu taqwa hakunu ma'as-shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah engkau berteman dengan orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang benar. Begini Ustaz, jadi orang-orang yang yang tidak benar itu dimusuhi, tidak dimusuhi, tapi tidak boleh kita berakrab-akrab, apalagi berteman-teman. Jadi ada yang menghubungi kita, walaupun belum habis materi, nanti kita lanjutkan. Kita terima saja dulu. Ya. Assalamualaikum. Putus. Terputus lagi ini.
Nah, jadi Nah, ini deh ini kan ya. Nah, ya. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Muhammad Syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Pak? Udah buyung juga. Iya iya. Iya iya Pak. Iya iya. Iya iya. Jadi nafsu bagaimana menghilangkan nafsu bahkan ya ulama bahkan ada orang ini bisa berdoa tapi nafsunya itu lagi Iya iya iya. mau yang kerjakan hal yang negatif tapi itu saya termasuk saya sendiri jadi saya juga bagaimana caranya doa yang besar nafsu yang tidak diperlukan dan menghilangkan sifat kerja yang benar. Sekarang ini buat saya kan, membuat baik. Mari sholat di rumah kali ini, membuat orientasi. Dan juga ada kawan makan, tak kalau Iya. Iya iya iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Udah Buyung ya di Selat Lancang. Bagaimana cara menghilangkan nafsu? Memang tak bisa dihilangkan itu, Pak Iwan. Nafsu yang tak baik maksudnya. Ya, memang nafsu itu sudah memang kodratnya manusia ya. Yang tak punya nafsu itu hanya malaikat. Maksudnya untuk nafsu indah ini. Makanya kita tidak juga harus menjadi malaikat yang seolah-olah tidak punya nafsu. Tapi juga jangan menjadi setan. Kita tetap manusia yang kebetulan kita menjadi manusia yang beriman dan beramal soleh. Maka tugasnya bedanya adalah kita lebih cenderung melakukan perbuatan yang baik, melakukan amal soleh, walaupun di dalam melakukan amal soleh tersebut tetap tak luput dari segala dosa. Disitulah hikmahnya kenapa Rasulullah SAW masih menganjurkan kepada kita untuk untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita sudah melakukan amalan-amalan yang soleh. Misalnya sholat. Kita sebelum sholat dah berwudu. Habis berwudu
kita beramal sholat gini kan, habis sholat ternyata dianjurkan kita beristighfar, padahal barusan saja kita melakukan prosesi amal soleh. Itulah menunjukkan betapa pentingnya kita memperbanyak istighfar. Jadi Pak Uda Buyung menanya apalah doanya. Kalau saya pikir mending doanya itu kita baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini ada kayaknya lagi yang mau berkomunikasi dengan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Maria. Iya, Pulau Maria. Pak Menurung. Gimana kabarnya Pak Ustaz? Alhamdulillah sehat. Bapak cuman kabarnya sehat? Sehat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, begitulah hendaknya harapan ya. Nah. Jadi saya bertanya sedikit, tidak banyak. Jadi Pak Ustaz, bisa dikutipnya di Jawa, di dalam Jawa, masyarakat. Jadi ini sudah terjadi kebiasaan dalam masyarakat. Apakah mereka tidak tahu? Apakah mereka tidak membedakan? Itu tidak jelas. Pak Ustaz harus mengajar mereka sebaik-baik mungkin supaya tidak terulang lagi sampai kepada. Karena selama ini tidak ada perkembangan. Apa contoh itu Pak? Masalahnya tidak ada perkembangan. Yang salah saya menyimak selama 13 tahun di SDPP salah pengetahuan, salah itu banyak yang tidak benar. Karena adanya ego. Ini apakah itu diajarkan pada Rasulullah atau tidak? Tidak jelas. Pak Ustaz harus kasihkan inilah yang kenapa dikejarkannya. Seharusnya Pak Ustaz itu sudah membuat satu yang benar supaya mungkin masyarakat ini buat memperhatikan. Datang ke rumah nanti selingkuh, itu tidak bisa. Bahkan selingkuh, aku bisa. Tapi itu tidak. Cuma saya tidak bisa memastikan karena saya tahu sudah. Kalau saya mengatakan nanti kawan, apa maksud kalau tanya lagi? Ini kawan mental dari sana. Jadi sudah lagi FDPT, bagus kan? Mohon bersyukur ya. Iya, sabar. Saya dapat memberikan perintah yang benar dalam bidang masalah baik kemana saja berada. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti Pak Iwan jadi tema kita nanti nih insya Allah. Minggu depan insya Allah Pak Menurung. Ini masukan yang bagus ini. Jadi insya Allah minggu depan kita akan membahas tema tentang fadilah dari salam. Salam itu ungkapan thayyibah luar biasa, di dalamnya ada doa. Jadi tak boleh diremehkan, lagi jadi bahan mainan. Betul itu kata Pak Menurun ini. Kadang-kadang salam pun jadi mainan. Jadi mainan. Dia memberikan salam bukan dari hati, tapi untuk meremehkan bisa jadi juga. Jadi ini masukan ini Pak Menurung karena memang tidak ada pertanyaan. Insya Allah nanti jadi tema kita minggu depan. Insya Allah, Iwan, ingatkan saya. Salam. Ini hari ini tema kita menghargai waktu. Nah, jadi kita juga ingin menghargai waktu ini karena waktu itu sampai jam 11 karena mau sholat Jumat juga. Kita manfaatkan dan kita tuntaskan tadi tadabbur Quran kita terhadap surah Al-Asr tadi. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan manusia senantiasa merugi dalam setiap waktu kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haqq. Baru orang yang mau mentransferkan nilai-nilai keimanan dan amal solehnya buat orang lain. Nah, jadi ini pekerjaan tidak pekerjaan profesi, tapi ini pekerjaan melekat bagi hamba Allah yang mengaku beriman dan sebagai seorang muslim. Wajib bagi kita mentransferkannya. Nah, macam penyiar kita ini sudah berjilbab, dia harus mampu mentransfer kawan-kawan yang belum berjilbab, harus bisa berjilbab. Nah, caranya macam mana? Caranya
postinglah dia begitu cantiknya berjilbab tuh, supaya tertarik, ya pula makin berjilbab makin cantik kau ya, makanya kau berjilbab juga lah, gitu. Atau belikan jilbab tuh. Nah, seperti itu. Nampak mantan-mantan pula ya? Begitu. Jadi ditransferkan dia, harus ditransferkan. Tidak boleh kita menjadi orang yang beriman dan soleh tapi tak berdaya guna. Harus. Karena logikanya Pak Iwan, orang yang salah saja mengajai. Betul. Saya dulu tak merokok, jadi merokok itu dulu. Nah dulu ini cerita dulu ya. Orang yang mentraktir, ini isaplah isap. Begitu tak mau mengisap, bilang orang lah anak papa mama. Tak anak gaul, isap juga. Begitu udah kecanduan, minta sebatang pun payah. Nah ini ternyata orang salah saja masih mengajak. Masa kita orang yang benar tidak mau mengajak begitu. Nah, jadi cuma di dalam kerja-kerja dakwah seperti ini mengajak, ya, membina, merangkul, watawasau bisabri, perlu kesabaran. Nah, usahakan kita nabi yang jelas-jelas utusan Allah membawa risalah tauhid ke bumi ini, ujiannya cukup berat. Musa sampai keluh lidahnya menghadap Fir'aun yang sangat berkuasa, bahkan punya beban psikologis Fir'aun Musa ini, karena Musa termasuk diasuh oleh Fir'aun sejak kecil, itu tidak ditantang. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Ibrahim, ayahnya menjadi tempat objek dakwah dia. Dia melarang jangan menyembah berhala, ayah sendiri pun berhala. Maka di orang yang tidak meruqi ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu adalah orang yang senantiasa punya kesabaran di dalam hidup ini. Dan dulu kalau tak salah di frekuensi 92,2 FM ini udah kita bahas juga tentang apa-apa yang harus kita sabarkan itu. Salah satunya sabar di dalam meninggalkan maksiat. Sungguh memang maksiat itu sangat menggoda. Ya, kita harus sabar-sabar, jangan sampai terjerumus ke sana. Sabar dalam taat kepada Allah. Ya, kalau tidak sabar kita di dalam ketaatan, sholat subuh yang 2 rakaat itu sangat berat. Sholat Jumat yang 2 rakaat itu juga sangat berat. Kalau kita tidak sabar, sabar menerima ujian dan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya kita menghargai waktu itu adalah sendi-sendi waktu yang kita hargai itu adalah bagaimana kita tetap menjaga nilai-nilai keimanan, amal soleh kita, lalu kita transferkan nilai-nilai keimanan dan kesolehan kita kepada orang lain, dan tetap di dalam kerja mentransferkan nilai-nilai keimanan dan kesolehan ini ada nilai-nilai kesabaran yang harus kita jaga. Dan Allah tetap bersama dengan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Umur 43 tahunmu kau mana kau habiskan? Masya Allah. Makanya kadang-kadang marilah kita hitung-hitung, kita hisap memang dari sekarang 24 jam siang dan malam. Itu 24 jam siang dan malam. Lebih banyakan kemana ini yang 24 jam? Ayo kita bagi. Tidur 6 jam itu untuk kepentingan nafsu kita, kepentingan dunia kita. Ini potensi binatang kita. Kita sama seperti binatang, ya karena itu binatang perlu tidur, kita perlu tidur. Binatang perlu makan, kita perlu makan. Tapi kelebihan kita punya potensi roh, yaitu itulah keimanan. Jadi potensi binatang kita salurkan. Kita butuh tidur ketika mengantuk. Udah berapa jam? 6 jam. Tersisa dari 24 jam berapa jam? Kita butuh makan, karena kita punya nafsu ingin makan. Makan bukan untuk hidup, hidup bukan untuk makan. Tapi karena memang sudah potensi kita, ada potensi kehewanannya, kita butuh makan, maka kita makan. Berapa kali dalam sekali kita makan? 3 kali. Dalam 1 kali makan berapa menit? Kalau kita bikin 5 menit, berarti 15 menit kurangi. Jadi maaf ini kalau kita hitung-hitung begitu. Ternyata sholat 5 waktu, kita bikinlah sholat tuh hanya 2 menit, karena ayat yang dibacanya inna atau inna al-kausar saja. Sama full. 2 menit kali 5 berapa? 2 kali 5 10. 10, berarti 10 menit. Lalu berzikir habis sholat
Ada istighfar tadi. Kita bikin berapa? 2 menit. 5 kali 2, 10. Nah, 10 juga. Berarti baru 20 menit. Intinya 24 jam ini. Iya. Coba hitung-hitung begitu. Jadi luar biasa kalau ada orang yang sama saya tak sholat gitu kan. Luar biasa. Makan dia tetap tepat waktu, tidur dia tepat waktu, sholat tinggal. Jadi kalau ada orang yang hanya memikirkan potensi binatangnya, hanya tadi pertanyaan Pak Uda juga ini, Pak Uda Buyung ya. Kemana menghilangkan nafsu tak bisa. Memang kita sudah disampaikan oleh Allah, fa'alhamaha ujuraha wa taqwa. Di dalam diri manusia ada 2 potensi. Potensi pujur, potensi takwa. Potensi pujur ini itulah potensi pembangkangan, potensi kedurhakaan, potensi hewan, binatang. Nah, cuma bedanya pula kalau binatang perlu makan, makan apa saja jadi. Kalau kita pula sebagai orang mukmin, kita memang perlu makan, tapi diatur oleh Allah apa makanan yang layak untuk kita. Gitu. Halalan thayyibah. Halalan thayyibah. Jangan tak asalkan berkaki 4 halal. Meja pun halal. Karena nang keras dia maka tak bisa makan gitu. Nah, itu salah. Putus. Iya. Jadi bagi yang ingin, adalah kira-kira 2 orang lagi kalau ingin berinteraksi dengan kita di 59503 dipersilakan. Atau mungkin Pak Iwan ada nak bertanya, pengen menambahkan, dipersilakan. Ya, menambahkan saja Ustaz. Ini kan tema kita tadi, time is life ya. Waktu adalah kehidupan. Menghargai waktu. Maka kita lihat seseorang itu baik, nilai baik kita pandang, dia biasanya menghargai waktu. Orang yang baik itu biasanya menghargai waktu. Nah, kalau berjanji tepat waktu, kalau mau pergi jam sekian tepat waktu. Jadi kalau perginya sama kawan-kawan kan begitu. Jam 4 subuh kita sudah bergerak ya. Nah, kan begitu, kumpul di sini. Nah, jadi kita lihat nanti itu orang-orang yang memang betul-betul menghargai waktu. Dia sebelum jam 4, 5 menit sebelum jam 4 dia sudah standby di lokasi perjanjian. Nah, itu orang yang menghargai waktu. Nah, dan di dalam Islam itu memang dianjurkan supaya orang tidak suhujan dengan kawan, tidak merasa jengkel segala macam kan. Nah, jadi kalau semuanya berpikiran demikian, udah alangkah baiknya. Nah, sebuah perjalanan itu akan nyaman kan begitu kan. Dari pertama perjalanan saya sudah aman. Nah, itulah mengenai waktu kan. Jadi tadi kita singgung lagi tentang manusia itu menjadi dai. Ya kan ada tadi kan Ustaz? Nah, dai. Memang kodratnya kita diciptakan Allah ini ya untuk itu. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dan manusia itu diciptakan sebagai khalifah di muka bumi, sebagai seorang dai. Makanya ada qaidah namanya Ustaz, qaidah di kalangan aktivis dakwah, ya kan? Mereka berkata, nahnu qaid qabla said, katanya. Kami adalah dai sebelum apapun juga. Nah, itu tadi. Yang utama itu memang harus menjadi seorang dai. Tidaklah semesti kita seperti Ustaz Abdul Somad baru jadi seorang dai kita. Tidaklah kita mesti hafiz Al-Quran, hafiz hadis baru kita menjadi seorang dai. Tidak semua orang bisa dianugerahi Allah seperti itu kan? Yeah. Nah, tidak semua orang bisa menghafal Al-Quran. Nah, tapi kita berniat Ustaz, walaupun tua-tua begini kita sampaikanlah, walaupun satu ayat. Sepotong ayat. Itu. Jadi walaupun dah begini usia kita, berniat juga kita lah untuk menghafal Al-Quran. Walaupun sepotong-sepotong, kadang satu ayat 1 minggu, itu pun giliran seminggu diulang balik, ada juga nambah sangkutan. Tapi begitulah. Nah, karena tahap belajar ini kita dalam Islam ini sampai diantarkanlah kita ke yang lahat itu kan, baru istilahnya berhenti berhenti belajar. Maka tidak ada, walaupun Ustaz kondang sekalipun ya kan, dia tetap belajar. Macam Ustaz Al-Somad pun, dia pasti bedah buku di rumah. Nah, ada pertanyaan daripada jamaah yang tidak bisa dijawabnya, dia akan mencari referensi lain dari ustaz-ustaz yang lain, dari kiai-kiai yang lain, supaya dia bisa menjawab pertanyaan para jamaah kan. Nah,
Di situ kan dituntut untuk belajar juga, tetap belajar. Nah, begitulah Ustaz penambahannya kan. Nah, jadi mudah-mudahanlah kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersabar tadi kan, bersabar dan bersyukur seperti tema kita yang lalu kan. Dan kepada Bapak apa tadi, para saya tadi, Pak Manurung, Pak Manurung masih mendengarkan saya putar-putar Pak, para kita, para Manurung, karena kami narasawan Ustaz, ada Manurung, Sitorus, Sirait putar-putar. Jadi kepada Pak Manurung, mohon bersabar minggu depan, insya Allah panjang umur kita. Kita berjumpa lagi di provinsi yang sama, 92,2 MHz FM STBR Tanjung Balai, untuk menyampaikan materi yang Bapak tanyakan tadi, insya Allah, tentang salam, memberi salam dan menjawab salam. Dan di salam itu seperti kata Ustaz tadi, ada doa di situ. Nah, biasanya orang bilang yang betul kata Bapak doa, Assalamualaikum. Nah, tapi sebenarnya dia kalau menurut yang saya ketahui, ya ini seperti ini salamnya kan begitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan begitu ya. Selamat atas kamu kan dan dirahmati Allah. Begitu Ustaz ya. Nah, jadi kepada Bapak Manurung, para saya, kita minggu depan insya Allah materi yang Bapak sampaikan tadi akan kita kupas secara tuntas kan begitu Ustaz. Jadi demikianlah, kita tutup saja acara penenteran jiwa pada pagi menjelang siang ini, menjelang ibadah sholat Jumat bagi kita yang laki-laki, ikhwah. Kita laksanakanlah sholat Jumat, karena sholat Jumat ini wajib bagi kita yang laki-laki. Jadi sampai 3 kali kita meninggal dari Jumat, nauzubillah min dzalik Ustaz ya. Jadi itulah keutamaan sholat Jumat ini. Dan pada hari ini kita sampaikan saja pada kesempatan ini acara kita penenteran jiwa. Semoga yang kita sampaikan tadi, kalaupun ada yang salah, mohon dimaafkan. Kepada para pendengar radio STBR yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, kami mohon pamit izin. Ada yang salah mohon maafkan, kalau ada yang benar diambil sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dan memberi kita taufik dan hidayahnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya pun mohon izin, mohon maaf kalau ada kesalahan kata di dalam penyampaian, dan bertemu kembali di setiap Jumat dari jam 10 sampai jam 11 di frekuensi sama 92,2 MHz ya. Itulah dia STBR Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.